Inilah perjanjianku dengan engkau. Saudaraku, menunggu janji Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Waktu berjalan, usia bertambah, dan keadaan seringkali tampak semakin sulit. Namun iman tidak diukur dari cepatnya janji tergenapi, saudara, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Allah. Dalam Kejadian 17 ayat 1-8 menegaskan satu kebenaran penting. Ketika manusia mulai ragu, Tuhan justru berkata dengan begitu tegas, "Inilah perjanjianku dengan engkau." Mari kita baca Kejadian 17 ayat 1-8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati yang pertama, Tuhan datang meneguhkan iman yang hampir lelah di ayat 1. Saudara, Tuhan menampakkan diri saat Abram sudah lanjut usia. Secara manusia, saudara, harapannya nampaknya sudah hampir habis. Namun Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bagian ini menolong kita untuk mengerti bahwa ketika manusia merasa tidak sanggup lagi berharap, Tuhan menunjukkan bahwa Ia tetap sanggup. Pertanyaan saudara, apakah hari ini iman kita mulai lelah menunggu janji Tuhan? Dan yang kedua, perjanjian Tuhan tidak pernah berubah di ayat 2-6. Tuhan tidak membuat perjanjian baru, saudara. Ia meneguhkan perjanjian yang sudah pernah diadakan. Nama Abram diubah menjadi Abraham, sebuah tanda bahwa Tuhan melihat masa depan, bukan hanya masa lalu. Waktu tidak membatalkan janji Tuhan, saudara. Kelemahan manusia itu juga tidak menggagalkan rencananya. Pertanyaannya, apakah saudara masih hidup berdasarkan pada janji Tuhan, atau mulai dikendalikan oleh keadaan? Dan yang ketiga, saudara, janji Tuhan bersifat kekal dan pasti di ayat 7-8. Tuhan menyebut perjanjiannya sebagai perjanjian kekal. Ia berjanji menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, janji Tuhan itu bukan sementara, dan kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada respon manusia. Saudaraku, apakah sampai dengan hari ini saudara masih percaya bahwa Tuhan itu setia memegang janjinya? Perjanjian Allah dengan Abram mencapai puncaknya di dalam Kristus Yesus, saudara. Keselamatan itu adalah bukti bahwa Allah tetap setia menggenapi janjinya. Jadi apa yang Tuhan janjikan
Ia genapi melalui Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, janji Tuhan apa yang sedang saudara nantikan? Apakah iman saudara masih teguh atau sudah mulai lelah? Dan apakah saudara mau tetap percaya meski waktu terasa cukup panjang? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Teguhkan imanku saat aku menunggu janji-Mu. Ajari aku untuk terus berjalan setia di hadapan-Mu ya Bapa, dan hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, meneguhkan iman yang lelah, menguatkan pengharapan, dan menyatakan perjanjiannya tepat pada waktunya yang sempurna, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan doa, konseling atau pendampingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.